Ya sebenarnya menurut saya ya indeks itu dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang sifatnya insiden, bukan situasi keamanan pada umumnya. Kalau situasi keamanan pada umumnya kan baik ya, karena keamanan itu kan kehidupan rakyat sehari-hari. Kenapa ini turun? Karena aparat keamanannya itu ditimpa oleh insiden, oleh musibah, kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, dan itu kemudian mempengaruhi persepsi bahwa meskipun keamanan secara umum di Indonesia bagus, tapi aparat keamanannya khusus untuk kasus Sambo itu sangat buruk dan menjatuhkan persepsi ini. Nah, kita menganggap temuan Litbang Kompas itu ya inline dengan apa yang terjadi di aparat keamanan. Kan memang itu kan yang terjadi sekarang. Sehingga kita menyadari memang ya harus diperbaiki aparat keamanan kalau tidak ingin runtuh. Karena sejak bulan Juli itu aparat keamanan dalam arti kepolisian itu drop. Sebagai bagian dari penegak hukum dia udah terbawah. Dulu bulan Juni masih tertinggi. Hampir di semua survei masih tertinggi. Sekarang paling bawah hampir juga di semua survei dibandingkan aparat penegak hukum lain. Apa yang ditemukan oleh Kompas ini kita jadikan alat refleksi karena kami sedang mau menata diri. Saya sudah koordinasi dengan Kapolri, mari kita perbaiki sama-sama mumpung sekarang kita sedang berada pada situasi untuk bisa lebih didengar daripada sebelumnya oleh para orang-orang Polri yang dulunya hedonis, sewenang-wenang, koruptif gitu. Kita katakan ndak bisa bersembunyi dari tatapan masyarakat gitu. Dan itu akibatnya kan masyarakat menatap itu semakin besar, apinya ya semakin turun indeksnya kan begitu. Ya pertama-tama kita selalu bicara kultural saja karena sebenarnya kalau aturan-aturannya itu ya aturan-aturannya itu sudah lengkap sehingga masalahnya dua, bagaimana reformasi kultural, perilaku hedonis, sewenang-wenang. Oleh sebab itu reformasi mental kultural, kemudian mental kultural itu nanti menyangkut pada ketaatan, kedisiplinan dan keteladanan. Lalu ketegasan yang kedua. Ketegasan kalau terjadi itu langsung aja ditindak. Kalau secara hukum ditindak itu perlu proses yang agak bertele-tele, ngundang pengacara itu berdebat. Disiplin aja langsung. Etik kenapa gitu. Kan etik itu keperluan internal Polri. Tidak ada urusan dengan masyarakat. Panggil aja kalau begitu. Mutasi. Turunkan demosi gitu. Gitu karena sekarang banyak yang memang profilnya itu pendapatannya dan kekayaannya itu tidak sesuai dengan profilnya. Dari pimpinan tuh keteladanan, kemudian tindakan tegas. Itu dua tuh ketemu. Itu akan melakukan apa kalau kami di Kompolnas menyebutnya reformasi kultural. Sehingga kultural itu kebiasaan-kebiasaan jelek itu kan ada hedonis gitu ya, suka-sukanya sendiri, kesewenang-wenangan, congkak gitu, hidup mewah. Yang lebih buruk dari itu menjadi backing judi, menjadi backing preman gitu. Ada 3 hal ya kalau mau memberantas korupsi dan hidup mewah di kalangan aparat penegak hukum dan pejabat pada umumnya. Kita ngajukan itu 2 karena dulu Undang-Undang Pembuktian Terbalik itu pada tidak berani. Undang-Undang Pembuktian Terbalik itu apa sih? Begini, saya ini menteri. Kamu tahu gaji menteri berapa? Gaji pokoknya berapa? Tunjangan dari negara berapa? Uang operasionalnya berapa? Hitung. Kalau itu dihitung 5 tahun kira-kira ini dapat 5 miliar. Tiba-tiba, atau setahun dapat 1 miliar. Tiba-tiba kok tertulis 2 miliar. Langsung kalau di Malaysia tuh langsung kamu korupsi 1 miliar, buktikan sekarang bahwa yang 1 miliar itu benar.
Nah, dia bisa membuktikan, oh Pak, tanggal sekian ayah saya meninggal, saya dapat warisan tanah harganya sekian. Pak, tanggal sekian nih, dulu waktu saya laporan pertama, harta saya itu harga tanahnya sekian, tapi karena ada proyek naik sekian miliar. Nah, itu pembuktian terbalik namanya. Ya, bisa. Dia yang nunjukkan. Kalau kamu tidak bisa nunjukkan itu, kamu dipenjara karena punya kelebihan harta 1 miliar, berarti kamu korupsi atau menerima suap atau apa, gitu aja. Itu pembuktian terbalik. Tapi ketika ini mau diajukan, banyak yang tidak setuju. Lalu yang kedua, undang-undang pembatasan belanja uang tunai. Gini, kalau agar orang tidak korupsi, itu kalau mau belanja secara 100 juta rupiah misalnya, harus dibayar lewat bank dan dicairkan lewat bank. Misalnya saya mau ngirim uang ke Dian 100 juta. Saya turunkan dari rekening sekian ke rekening nomor sekian miliknya Dian. Nah, itu akan terkontrol nih dari sini ke sini. Untuk apanya nanti akan ketahuan. Iya kan? Nah, sekarang ini orang kan kalau korupsi enggak pakai bank, pakai koper gitu diserahkan. Nggak ada yang tahu. Nah, kita ngajukan rancangan undang-undang itu, belum disetujui juga. Yang nampaknya akan disetujui adalah undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana. Jadi begini, orang terlibat tindak pidana, asetnya rampas saja dulu. Dugaannya sekian, rampas. Gitu. Sehingga nanti dia tidak lagi bisa menggunakan hartanya untuk nyuap, untuk belanja gitu. Nah, itu yang nampaknya bisa disetujui dan kita akan terus perjuangkan undang-undang perampasan aset. Presiden udah tiga kali peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia selalu bicara undang-undang perampasan aset, tapi DPR belum merespons dengan positif. Nggak apa-apa, namanya ini negara demokrasi, DPR nggak setuju, kita ajukan lagi, kita rayu lagi, gitu aja. Dan sekarang udah masuk di prioritas. Beberapa hal kita gagas. Pertama, kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu adalah perintah undang-undang dasar. Oleh sebab itu kita tidak mengganggu kemerdekaannya sekarang. Apa? Saya berpikir ya, semua ASN yang bukan hakim di lingkungan Mahkamah Agung itu supaya dikelola oleh pemerintah. Dalam hal ini Mempan RB atau apa gitu, pokoknya apakah di Kemenkumham atau apa gitu. Pokoknya pemerintah, sehingga dia bisa diatur kayak polisi itu, dipindah setiap setahun, pindah ke sana setahun gitu, sehingga tidak bisa ngurus jual beli perkara gitu, dan tidak menjadi perantara antara dia dengan hakim gitu. Itu satu, peleburan ASN. Yang kedua, kita kembalikan wewenang Komisi Yudisial. Ini penting nih, mudah-mudahan nanti menjadi perhatian publik ini. Komisi Yudisial ini dulu dibentuk untuk mengawasi hakim-hakim, karena Mahkamah Agung menyatakan kami tidak sanggup mengawasi hakim kami sendiri. Itu Mahkamah Agung yang bilang. Oleh sebab itu kami minta satu lembaga ekstra, lembaga di luar MA yang setingkat lembaga negara, namanya Komisi Yudisial, dibentuk. Tugasnya ngawasi hakim, ya, mengangkat hakim, menilai hakim, memeriksa hakim dan sebagainya. Nah, begitu ini diundangkan, Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Agung, Hakim Agung. Karena kalau Mahkamah Agung itu kan tidak boleh berperkara, lalu yang bertindak Hakim Agung, katanya atas nama pribadi terganggu, dipotong semua wewenangnya sampai sekarang. Sehingga kita tidak tahu apa sih yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Mestinya ide kita dulu, Komisi Yudisial itu bikin expose, ini hakim sekarang yang hebat, dapat ada, ini hakim yang ketangkap nakal, ini melanggar moral. Nah, itu akan mengawasi gitu. Ini yang dinamakan korupsi. Sekarang apa coba? Kita tidak pernah dengar apa tuh yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sekarang. Tidak bisa. Dulu awal-awal hebat kan? Iya, dulu awal-awal hebat sekali pada tahun 2006 sampai 2009. Wih, hebat. Iya, sekarang udah dipotong semua giginya, habis.
nggak bisa apa-apa. Orkestrasi institusi-institusi kenegaraan ini penting mempunyai pandangan yang sama tentang apa masalah negara ini, kemudian mau kemana kita ini. Nah itu yang sekarang, terutama kalau bagi saya bagaimana hukum itu dipandang oleh kita semua sekarang, dan bagaimana masalah ini diselesaikan menurut instrumen-instrumen yang memungkinkan agar kita selamat dari bencana. Karena kalau hukumnya gini terus bisa bencana loh, itu teori lain lah nanti. Bencana gitu loh. Iya, bencana kehancuran negara. Kalau memang hukumnya tidak benar, di berbagai negara itu kan hancurnya karena hukumnya tidak benar. Iya kan? Ya. Saya kan selalu bicara teori 4 dis ya. Ketika hukum tidak ditegakkan dengan baik, berarti kita sedang terjebak dalam situasi disorientasi, keluar dari koridor, disorientasi. Ketika disorientasi dibiarkan, akan terjadi distrust, ketidakpercayaan. Ya, kalau sudah rakyat tidak percaya, pemerintah tidak akan efektif, pengadilan tak efektif. Kalau distrust dibiarkan terus berlangsung, akan terjadi disobedience, pembangkangan, ya kan, membangkang itu. Beberapa waktu lalu di Jakarta ada, saya tidak percaya pengadilannya begitu, dilawan polisinya. Itu yang rumah mau dieksekusi dan macam-macam. Nah kalau ini disobedience meluas, akan terjadi disintegrasi. Kalau disintegrasi terjadi, tidak bakalan bisa disatukan. Percaya dengan saya. Nah itu maksud saya, itu teori lain, bisa teori lain. Tetapi mari kita lihat hukum ini masalahnya apa dan mau diapakan tuh harus diorkestrasikan secara sama. Kita bagi-bagi posisi tapi sama-sama menuju ke sana. Kalau ini enggak, ya itu tadi 4 dis itu bisa menghancurkan kita.